Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat yang saat ini kita akan bahas dari edisi Penuntun Guru. Pelajaran yang ke-11 dengan judul Yusuf Ahli Mimpi. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Berikan pemahaman yang benar untuk setiap firman yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita, Kejadian pasal 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Saudaraku, bagian pertama dari pembahasan dari penuntun guru, kita akan lihat garis besarnya. Meskipun Yusuf adalah salah satu putra Yakub, ia menonjol sebagai sosok bapa leluhur yang hebat, mirip dengan Abraham, Ishak, dan ayahnya Yakub. Karena faktanya, Yusuf menempati lebih banyak ruang dalam kitab Kejadian daripada ketiga bapa leluhur itu. Kisah-kisah Yusuf kontras dengan kisah-kisah pemerkosaan, pembunuhan, dan pelacuran sebelumnya. Berbeda dengan para bapa bangsa lainnya yang sering tersandung dan berperilaku tidak baik, Yusuf tetap murni dan penuh kasih. Seperti Nabi Daniel, Yusuf adalah orang bijak dan seorang nabi. Dia adalah orang bijak yang berperilaku cerdas dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah politik dan ekonomi. Tetapi dia juga seorang nabi yang menerima wahyu Tuhan untuk dikomunikasikan kepada umatnya. Yusuf, dia tidak hanya menerima mimpi dari Tuhan, tetapi ia juga mampu menafsirkan mimpi orang lain. Dari penjara hingga istana Firaun, Yusuf mewakili orang yang benar, yang sangat unik. Dia selamat dari kejahatan, penipuan, dan kekerasan. Tuhan mengalahkan perbuatan jahat dan jebakan yang diarahkan pada Yusuf dan menggunakannya untuk menggenapi rancangannya. Faktanya, Tuhan mengubah semua tindakan jahat menjadi peluang untuk memajukan Yusuf. Setiap kali Yusuf keluar dari masalah, ia menjadi lebih hebat. Apakah itu dari sumur, dari perbudakan, dari penjara, atau dari istana Firaun. Berkat Tuhan bagi Yusuf bukan hanya untuk kebahagiaannya. Melalui Yusuf, berkat Allah atas Abraham digenapi. Kita boleh bandingkan dengan Kejadian pasal 12 ayat 3 dan Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18. Melalui Yusuf, bukan hanya keluarga Israel, tetapi semua bangsa akan diberkati dan diselamatkan. Mari kita masuk pada bagian yang kedua, uraiannya. Bagian kedua, poin pertama, mimpi-mimpi Yusuf. Fakta bahwa Yusuf menerima mimpi dari Tuhan adalah hal yang memalukan bagi saudara-saudaranya. Mimpi adalah sebuah tanda ilahi dari kerohanian Yusuf yang baik. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena keinginannya yang naif untuk membagikan wahyu yang membingungkan itu kepada mereka, mereka semakin kesal dan semakin membencinya. Alasan meningkatnya kemarahan mereka adalah karena mereka telah memahami arti mimpi pertama dengan sangat jelas. Kejadian 37 ayat yang ke-8. Sebagai gembala dan orang-orang yang tinggal di luar negeri mereka memahami pentingnya berkas gandum yang membangkitkan produksi makanan pokok. Fakta bahwa berkas-berkas mereka membungkuk di hadapan berkas saudara mereka menunjukkan bahwa satu hari nanti mereka akan bergantung padanya secara ekonomi dan bahkan berperilaku sebagai pelayan kepadanya untuk tujuan itu. Saudaraku, pengulangan mimpi dengan pesan yang sama menegaskan kebenaran pesan tersebut dan merupakan tanda bahwa mimpi tersebut berasal dari Tuhan. Kejadian 41 ayat yang ke-32. Yakub menafsirkan simbol matahari, bulan, dan 11 bintang sebagai merujuk masing-masing kepada ayah, yaitu dirinya sendiri, ibu, istrinya, dan 11 putranya. Kejadian 37 ayat yang ke-10. Yakub memahami bahwa mimpi itu berlaku untuk keluarganya dan bahwa suatu hari mereka semua akan tunduk di hadapan Yusuf. Meskipun Yakub menegur Yusuf,
atau berpura-pura menegurnya di hadapan seluruh keluarganya, Yakub dibingungkan oleh mimpi itu. Diam-diam ia merenungkannya dan sangat ingin melihat penggenapannya. Kejadian 37 ayat yang ke-11. Namun saudara-saudaranya iri dan khawatir karena mereka merasa mimpi itu mengancam mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf mengambil kesempatan pertama untuk melenyapkan si pemimpi tersebut. Kesempatan itu muncul dengan sendirinya ketika Yakub mengirim Yusuf untuk mengunjungi saudara-saudaranya di ladang. Ketika saudara-saudara melihat Yusuf, mereka bersemangat bahkan sebelum dia mencapai mereka, karena mereka menyadari ini adalah kesempatan mereka untuk membunuhnya. Kejadian 37 ayat 18. Beberapa nasihat dari saudara-saudara mengingatkan kita pada nasihat-nasihat dari orang-orang Babel di dalam Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4 yang menunjukkan mentalitas dan sikap yang sama seperti orang-orang Babel. Saudara-saudaranya mengambil tempat Tuhan dan berniat untuk menentukan hidup mereka sendiri dan saudara mereka. Saudara-saudara Yusuf ingin membunuhnya, bukan karena dia melapor kepada ayahnya atau karena mereka iri kepadanya, tetapi karena mimpinya itu. Ungkapan Ibrani yang mereka gunakan untuk menjelaskan dia adalah ironis, karena menggunakan kata Baal Hakalomot yang diterjemahkan pemimpi, yang secara harfiah berarti penguasa mimpi. Apa yang mereka maksudkan sebagai ejekan, saudaraku, akhirnya menjadi nubuatan. Karena Yusuf memang akan menjadi ahli dalam penafsiran mimpi. Meskipun Yusuf sendirian dan menghadapi bahaya, di setiap langkah masalahnya, seseorang secara tak terduga turut campur tangan atas namanya. Ketika saudara-saudara berencana untuk membunuhnya, tampil Ruben pertama, membujuk saudara-saudaranya untuk melemparkannya ke dalam lubang sebagai gantinya. Ketika dia dilemparkan ke dalam lubang menunggu untuk dibunuh, tampil Yehuda, meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjualnya ke kafilah bangsa Ismail yang lewat sebagai gantinya. Saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf karena mereka merasa terancam oleh mimpinya. Rencana mereka adalah untuk membunuhnya dan kemudian membuang mayatnya ke dalam lubang. Kejadian 37 ayat yang ke-20. Adegan saudara-saudaranya untuk menikmati makanan mereka sementara Yusuf berbaring di lubang kosong tanpa air, ini mengantisipasi, karena ironisnya situasi sebaliknya pada akhirnya, di mana Yusuf cukup makanan sementara saudara-saudaranya lapar dan terancam karena kelaparan. Nah, ungkapan teknis mereka mengangkat muka, kelihatanlah mereka kepada mereka mata mereka. Kejadian 37 ayat yang ke-25. Nah, ungkapan ini menandai antisipasi campur tangan Allah untuk menyelamatkan. Mengapa? Karena kedatangan kafilah mengantisipasi keselamatan Yusuf. Bahwa kafilah itu muncul pada saat yang tepat. Ini merupakan sebuah jalan keluar. Yehuda adalah satu-satunya yang berhasil bertindak atas nama Yusuf melawan saudara-saudaranya. Sementara Ruben hanya bisa mendengar saudara-saudaranya yang berencana membunuh Yusuf. Yehuda didengar oleh saudara-saudaranya yang kemudian diyakinkan oleh argumennya. Sementara Ruben hanya dapat menunda pembunuhan. Yehuda mampu menyelamatkan Yusuf dari tangan saudara-saudaranya dan memicu proses yang tidak hanya akan mengarah pada penyelamatan Yusuf saat itu, tetapi juga keselamatan masa depan keluarga Yakub dan Mesir. Kemudian bagian yang kedua, poin yang kedua, Yehuda, Yusuf, dan Mesias. Di setelah penjualan Yusuf, Yehuda tidak merasa nyaman lagi bersama-sama dengan saudara-saudaranya dan lebih memilih untuk memisahkan diri dari mereka. Perselisihan Yehuda dengan saudara-saudaranya pasti sudah dimulai sejak awal ketika dia menggunakan argumen kekeluargaan melawan saudara-saudaranya. Ini saudara-saudaranya karena ia saudara kita dari daging kita. Ini makna saudara-saudaranya. Untuk mencegah supaya mereka tidak membunuh Yusuf. Nah, boleh buka dalam Kejadian pasal 37 ayat 27. Hati nurani Yehuda selalu kuat dan bekerja, sebagaimana dibuktikan kemudian dalam permohonannya untuk Benyamin dalam Kejadian pasal 44.
Selain itu, frasa yang menggambarkan Yehuda sebagai orang yang meninggalkan, Kejadian 38 ayat 1, menghubungkan Yusuf sebagai seorang yang dibawa ke Mesir. Dan ini paralel menunjukkan bahwa langkah Yehuda meninggalkan sepertinya bersimpati pada kondisi Yusuf yang sebelumnya telah dibawa ke Mesir. Inilah sebabnya mengapa kisah Kejadian mengungkap Yehuda dengan menantu perempuannya Tamar yang terjadi setelah penjualan Yusuf dan kedatangannya di rumah Potifar di Mesir. Termasuk dalam satu rangkaian peristiwa. Tidak hanya peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam pasal 38 secara kronologis, mengikuti peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam pasal 37. Sebagaimana yang ditunjukkan dengan jelas dalam rumusan pendahuluan pada waktu itu. Kejadian pasal 38 ayat 1. Kedua pasal ini juga berbagi kesejajaran linguistik dan tematik satu sama lain. Kata-kata yang sama, kata periksa dan periksalah, dan referensi yang sama untuk kambing muda. Lebih penting lagi, kedua perikop itu menyampaikan pelajaran teologis mendasar yang sama. Keduanya bersaksi tentang kuasa pemeliharaan yang sama, yang mengesampingkan tindakan manusia yang jahat demi kebaikan umatnya. Tindakan jahat Yehuda berubah menjadi peristiwa positif yang mengarah pada keselamatan Israel. Perbuatan kotor antara Yehuda dan Tamar tidak hanya akan berakhir dengan penebusan Tamar yang tidak memiliki anak, itu juga akan melahirkan nenek moyang Daud. Dari sini Mesias Israel lahir dan juru selamat dunia lahir. Kemudian poin ketiga, mimpi orang Mesir. Ketika Yusuf ditugaskan untuk mengurusi para tahanan, dia bertemu dengan pelayan dan pembuat roti Firaun yang diganggu oleh mimpi yang tidak dapat mereka pahami. Yusuf mengartikan mimpi sebagai ramalan-ramalan tentang apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Mimpi kepala pelayan berarti bahwa ia akan dikembalikan ke posisi semula. Sedangkan mimpi pembuat roti berarti bahwa ia akan digantung. Nah, pasal ini diakhiri dengan catatan tentang penggenapan mimpi-mimpi tersebut. Kejadian 40 ayat 20 sampai 23. Dengan demikian, menegaskan kebenaran mimpi-mimpi itu dan penafsiran Yusuf yang benar. Setelah dua mimpi para pejabat tinggi itu, Firaun juga memiliki mimpi, bahkan dua mimpi yang tak seorang pun dapat menafsirkannya. Kepala pelayan yang tiba-tiba mengingat Yusuf, dia rekomendasikan kepada Firaun skenario yang sama seperti yang telah terjadi sebelumnya. Seperti dalam dua kasus sebelumnya, Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf, yang kemudian menafsirkan sebagai pesan Allah tentang masa depan perekonomian Mesir dan menasihati raja sebagai mestinya. Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 36. Terkesan oleh hikmat Yusuf, Firaun akhirnya mempromosikan Yusuf dan mempercayakannya dalam tugas administrasi kerajaan. Yusuf mengelola biji-bijian yang dikumpulkan dan mengatur kelangsungan ekonomi di Mesir pada saat itu. Dan penerapan hidup bagian yang ketiga. Ada pertanyaan-pertanyaan dari penuntun guru ini yang akan kita jawab bersama-sama untuk menjadi pelajaran-pelajaran praktis untuk kita terapkan di dalam perjalanan iman kita, melihat dari baik mimpi-mimpi Yusuf, Yehuda, Yusuf dan Mesias dan hubungannya, bahkan mimpi orang Mesir. Apa pelajaran-pelajaran penting di dalamnya? Mari kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan ini, yang kiranya ini boleh menuntun kita sehingga kita boleh memahami kebenaran yang sesungguhnya. Kriteria apa yang akan Anda gunakan untuk menentukan bahwa Nabi berbicara kebenaran? Yusuf ketika mengemukakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya marah. Tapi pada akhirnya mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Demikian pula dia menafsirkan mimpi-mimpi dan semuanya menghasilkan kebenaran. Seseorang akan dikatakan membawa kebenaran
jika apa yang dia sampaikan terbukti. Dan itu yang disebut dengan nubuatan. Nubuatan adalah gambaran-gambaran peristiwa yang akan terjadi kemudian, namun sudah diberitahukan terlebih dahulu. Apakah lewat penglihatan, lewat mimpi, atau hal-hal lain. Kemudian, bagaimana dengan Yehuda, Yusuf, dan Mesias? Apa hubungannya? Kita akan diskusikan mungkin kemudian, tapi pertanyaan ini perlu kita jawab bersama-sama. Mari kita renungkan hidup kita. Apa sajakah kegagalan dan pergumulan dari masa lalu Anda yang telah digunakan Tuhan untuk kemuliaannya? Yehuda mungkin ada kegagalan, demikian pula dengan Yusuf. Namun pada akhirnya Tuhan menggunakan dengan cara Tuhan untuk mengubah masa depan. Bahkan baik Yehuda, Yusuf yang kita pelajari, ternyata dari garis keturunan ini lahir Mesias yang akan dan telah menyelamatkan dunia ini. Kemudian bagian ketiga, mimpi-mimpi orang Mesir. Pelajaran teologis apa yang dapat kita pelajari dari teladan Yusuf di penjara? Yusuf tetap menghidupkan satu kehidupan yang benar-benar yakin kepada Allahnya. Oleh karena dia tahu bahwa mimpi-mimpi yang diterima oleh orang-orang Mesir, termasuk Raja Firaun, itu adalah cara Allah berkomunikasi. Mengapa penting untuk bersaksi kepada para pemimpin dunia? Pesan rohani apakah yang dapat kita sampaikan melalui kualitas pekerjaan kita, di mana saja kita berada? Saudaraku, tantangan yang besar ternyata ada di pihak kita. Siapa saja, apakah pemimpin dunia, ataukah orang-orang yang ada di sekitar kita, kita perlu bersaksi bagi mereka. Kita perlu sampaikan kualitas iman kita kepada mereka dengan kehidupan bersaksi kita. Maukah kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami belajar dari penuntun guru, kami percaya Engkaulah yang akan perjelas itu. Engkau akan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap pelajaran yang sudah kami pelajari. Mampukan kami untuk memahami, bahkan mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu tercurah atas umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Dalam nama Yesus. Amin.